Halo semua pecinta film, selamat datang dan selamat bergabung bersama Kapten Omir dalam channel Otak Miring 27, channel yang akan mereview film-film pilihan. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini kepada orang-orang terdekat sobat-sobat Omir semuanya. Terima kasih. Intro bang, intro. Time you are in my long day. You never close your eyes to see what happened to me. You hold my hand with a beautiful dream every step. Film ini menceritakan tentang 5 orang asing yang tidak saling mengenal satu sama lain dan sedang terjebak dalam sebuah lift di saat situasi di luar sedang kacau oleh keberadaan zombie dan penyebarannya. Siapakah yang akan selamat? Mari kita mulai. Awal film ini, kita akan menyaksikan sebuah scene yang membuat jantung langsung berpacu tidak normal, di mana seorang pria terbangun dari tidurnya dan bergegas menuju ke ruang makan. Saat berada di ruang makan, dan ketika si pria ingin membuka keran air, tiba-tiba saja lampu di belakangnya bergoyang sendiri. Setelah pria tersebut balikan pandangan ke belakang, dia melihat pantulan dirinya sendiri di dalam cermin dengan rupa yang berbeda, berjenggot dan berambut panjang. Dan tiba-tiba si pria itu terbangun lagi dari tidurnya. Ternyata kejadian tersebut merupakan mimpi dari si pria. Mimpi tersebut merupakan firasat awal dari apa yang akan terjadi dalam hidup si pria ini. Kemudian scene pun berpindah, di mana seorang polisi sedang bersama dengan tahanannya akan memasuki sebuah lift, dan di dalam lift mereka akan bertemu dengan 3 orang asing lainnya. Dan mereka pun berlima di dalam lift tersebut. Mereka adalah yang pertama, Officer Lee, si polisi, dan yang kedua, Mason, pria berbadan besar dan merupakan tahanan dari Officer Lee, dan yang ketiga, Connor, dan yang keempat, Olivia, seorang insinyur mekanik, dan yang kelima, Jackie, seorang pelajar yang mengidap penyakit asma. Setelah beberapa saat mereka berada di dalam lift dengan situasi yang canggung, tiba-tiba saja lift yang mereka gunakan berhenti dan lampu padam. Saat lampu padam, beberapa dari mereka mulai panik dan Connor menunjukkan kekhawatirannya secara berlebihan. Dia mulai marah-marah tidak jelas dan memarahi Jackie dengan berteriak-teriak sembari menatap dengan tajam. Anehnya, saat lampu sudah kembali menyala, Connor ini merasa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Bahkan dia membantah sudah marah dan kasar kepada Jackie. Walaupun pada akhirnya dia meminta maaf, itu pun karena paksaan dari Officer Lee. I don't know what you guys are talking about. Setelah beberapa saat, tiba-tiba lampu padam kembali. Mereka pun semakin panik. Setelah berbincang-bincang mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka mendengar suara seorang pria dari luar lift yang meminta tolong dan mengatakan bahwa pacarnya akan membunuhnya dan diikuti dengan teriakan. Mereka pun semakin panik dan situasi semakin menegangkan. Tiba-tiba lampu kembali menyala dan tampak Connor berdiri seperti tak sadarkan diri dan lemas di belakang Olivia, dan hidungnya sudah berdarah. Hal itu membuat Jackie kaget dan asmanya pun kambuh. Officer Lee, Mason, dan Olivia pun semakin panik karena kondisi kesehatan Jackie dan Connor yang membutuhkan penanganan kesehatan secepat mungkin. Setelah memikirkan berbagai jalan keluar dan berdebat satu sama lain karena situasi yang semakin membuat mereka panik, mereka sudah mencoba mengontak rekan dan keluarga untuk membantu dari luar. Namun, semuanya sedang memiliki kesibukan yang membuat mereka tidak bisa membantu. Akhirnya, Olivia mengambil keputusan untuk membuka pintu lift secara paksa dengan bantuan Officer Lee dan Mason. Saat Officer Lee dan Olivia sedang berusaha membuka pintu, tiba-tiba asma Jackie kembali kambuh karena Jackie dikagetkan oleh tatapan si Connor yang secara tiba-tiba dan matanya yang sudah berubah seperti zombie. Hal itu disaksikan juga oleh Mason. Namun, ketika disampaikan kepada Officer Lee tidak mempercayainya. Officer Lee cuma menganggap itu merupakan pengaruh dari obat-obatan. Saat mereka sedang kebingungan menemukan cara untuk bisa mengambil inhaler atau alat bantu pernapasan milik Jackie yang terjatuh di dalam kamarnya, tiba-tiba seorang pria bernama John melewati lift di mana mereka berada. Dan officer pun memanggilnya untuk memintai pertolongan. Dan dengan ekspresi yang ragu-ragu, si pria tersebut pun mengiyakan permintaan mereka dan bergegas
bergegas menuju kamar Jekui untuk mengambil inhaler tersebut. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya si John kembali, namun dengan terburu-buru dan dengan kepanikan yang sangat luar biasa, seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang menyeramkan. Syukurnya, si John berhasil mendapatkan dan membawa inhaler atau alat bantu pernapasan milik si Jekui. Saat mereka sedang memberikan inhaler pada Jekui dan melihat perkembangan si Jekui, John berusaha masuk dan seraya meminta pertolongan. Dan tiba-tiba, John pun tertarik oleh sesuatu dan menghilang. Mereka berlima pun kebingungan karena mereka tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Untuk menjawab rasa penasaran mereka, Olivia pun ingin melihat keluar dan mencoba memanggil-manggil John. Namun, John pun pergi menjauh dengan langkah yang terpincang-pincang dan terlihat kaki si John sudah berdarah dan nampak seperti luka gigitan berada di kaki kirinya. Setelah John pergi dan berlalu, Olivia tidak melihat apa-apa lagi, hanya nampak lorong yang sepi dan gelap. Dia pun menyampaikan kepada yang lainnya, dan saat dia coba untuk memastikan kembali, tiba-tiba setelah serangan zombie yang bertubi-tubi, mereka pun berjuang menutup kembali pintu lift tersebut. Setelah berhasil menutup pintu lift tersebut, tiba-tiba saudari dari si Olivia menelpon dan menceritakan situasi di luar lift. Dan mereka pun akhirnya menyadari bahwa situasi di luar sudah benar-benar kacau. Setelah beberapa saat, Mason melihat Connor seperti sudah tidak bernafas. Officer Lee pun bergegas memberikan pertolongan kepada Connor. Berbagai cara dilakukan oleh Officer Lee hingga memberikan pernapasan bantuan. Setelah beberapa lama, Connor pun menyerang Officer Lee. Connor yang telah berubah menjadi zombie terlihat sangat buas dan tidak terkontrol. Ia terus berusaha bangun dan menyerang Officer Lee. Officer Lee pun melepaskan tembakan ke dada Connor. Namun, Connor semakin buas dan beringas menyerang Officer Lee lagi. Namun, Officer Lee pun melepaskan tembakan dan tepat mengenai kepala Connor. Dan Connor pun mati di tempat. Setelah beberapa saat, karena tidak ada jalan keluar lain selain pergi ke ruang kontrol untuk bisa mengaktifkan lift yang mereka gunakan, maka mereka pun memutuskan dan mengizinkan Olivia untuk mengaktifkan lift tersebut. Olivia pun berhasil keluar dari lift tersebut dan berjalan menuju ruang kontrol sendirian dan menggunakan video call untuk bisa terhubung dengan Officer Lee dan yang lainnya. Setelah beberapa saat ketika Olivia menaiki tangga, Olivia pun melihat ada zombie yang mengikuti. Ia pun bergegas bersembunyi dan syukurnya zombie tersebut tidak mengetahui keberadaan Olivia. Setelah beberapa kali berhasil menghindari zombie-zombie yang ia temui, dan ketika Olivia sedang memperbaiki posisi handphonenya, tiba-tiba zombie itu menyerang Olivia dari belakang dan sambungan video call pun terputus. Scene pun berpindah pada Officer Lee dan teman-teman. Terlihat Jekui sedang bersedih karena sedang mengingat kedua orang tuanya. Dan tiba-tiba Jekui mendengar suara tangisan anak kecil. Dan setelah dicek, ternyata ada seorang anak kecil menggunakan kaos putih dan rok biru sedang duduk sendirian dan menangis. Hal tersebut membuat hati Jekui ingin menolong anak tersebut. Setelah Jekui keluar dan mendekati anak tersebut, Mason mengingat dan menyadari bahwa video saat mereka terhubung dengan Olivia masih tersimpan karena terekam secara otomatis. Mason pun memutar mundur video tersebut karena merasa curiga dengan anak yang mereka lihat. Dan betul sekali, pakaian yang digunakan anak tersebut sama dengan zombie yang berada pada video yang mereka tonton. Mereka pun segera meneriaki Jekui untuk menghindari anak tersebut. Namun tiba-tiba saja pintu lift tertutup karena ternyata Olivia berhasil ke ruang kontrol dan mengaktifkan lift yang mereka gunakan. Officer Lee pun meminta Olivia untuk menurunkan mereka kembali untuk menyelamatkan Jekui. Ketika pintu lift kembali terbuka, terlihat Jekui sudah duduk bersandar pada dinding dan anak kecil tadi telah berbaring karena terkena sengatan senjata listrik. Dan ternyata Jekui sudah terkena gigitan anak kecil yang ingin ia bantu tadi. Walaupun demikian, Officer Lee tetap tidak mau meninggalkan Jekui sendiri. Setelah sesaat berdebat, akhirnya Jekui berhasil dibawa bersama mereka walaupun dengan paksaan. Scene berpindah. Officer Lee, Mason, dan Jekui sudah berhasil keluar dari lift dan berada di lorong apartemen. Saat mereka sudah berada di tengah perjalanan, ternyata mereka sudah dikepung oleh beberapa zombie. Saat mereka sudah berada di posisi terhimpit, tiba-tiba Olivia datang dari kejauhan sambil menembaki zombie dan menyuruh mereka untuk tiarap. Mereka pun bergegas masuk ke dalam kamar milik Olivia. Scene pun berpindah di dalam kamar Olivia dan Olivia sedang mencari saudarinya. Dan akhirnya Olivia pun bertemu dengan saudarinya. Namun sayangnya, saudari dari Olivia telah berubah menjadi zombie dan menyerang Olivia. Olivia pun bertarung melawan saudarinya sendiri.
Pertarungan itu akhirnya dimenangkan Olivia. Saudarinya yang telah menjadi zombie itu tewas terkena pukulan dari Olivia menggunakan tongkat bisbol. Di scene yang berbeda, Officer Lee dan Mason sedang berusaha menahan zombie-zombie yang mencoba memasuki ruang tersebut. Setelah beberapa saat, Ikui pun mengambil keputusan untuk menyelamatkan teman-temannya dengan mengorbankan dirinya, yang akhirnya menyelamatkan Officer Lee dan teman-temannya. Setelah berhasil menutup pintu ruangan tersebut, Officer Lee dan Mason bergegas untuk pergi meninggalkan ruangan melalui jendela. Olivia tidak mau meninggalkan ruangan tersebut dan pasrah dengan keadaan di sekitarnya. Namun, Officer Lee tidak mau meninggalkan Olivia sendiri dan mati. Officer Lee pun duduk membelakangi pintu dan menemani Olivia. Scene pun berpindah pada Mason yang sudah berada di ruangan berbeda dan bersiap untuk kabur. Namun, ia tidak tega untuk meninggalkan Olivia dan Officer Lee. Ia pun kembali untuk menjemput Olivia dan Officer Lee. Saat ia akan kembali ke jendela, tiba-tiba Officer Lee dan Olivia sudah berada di ruangan yang sama dengannya. Akhirnya, mereka pun kabur bersama-sama. Film pun demikianlah alur film Dead Locket yang dipenuhi dengan scary jump yang membuat penonton terus-terus terkejut. Kapten Omir berharap sobat-sobat Omir puas dengan video ini, dan Kapten Omir tentunya menyarankan agar sobat-sobat Omir untuk segera menonton film ini.